نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram ini pada hadis yang ke-83. Hadis ke-83 ini diterima dari Salman radhiyallahu an. Dia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Rawahu Muslim. Kata Salman, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika ghaid BAB atau ketika baul BAK. BAB itu artinya buang air besar. BAK bak buang air kecil. Jadi Rasul SAW melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Atau beliau pun melarang kita beristinja dengan tangan kanan, atau beliau pun melarang kita dari beristinja dengan batu kurang dari 3, atau beliau pun melarang kita dari beristinja dengan raji' atau dengan tulang. Raji' itu dengan kotoran hewan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 4 larangan di sini. Pertama, larangan menghadap kiblat ketika BAB atau bak. Kedua, larangan beristinja dengan tangan kanan. Ketiga, larangan beristinja dengan batu kurang dari 3 biji. Dan keempat, larangan beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sebelum kita membahas fawaid hadis, kita bahas dulu beberapa mufradat yang perlu. Assalamualaikum. wa hijarah.
Ahjar itu adalah pecahan. Kusarah itu pecahan. As-sakhur itu batu yang keras. As-sulbah itu keras. Pecahan batu-batu besar yang keras. Bentuk mufradnya adalah hajar. Jamaknya bisa ahjar, bisa juga hijarah. Sedangkan raji' dengan difathahkan ra, dikasrahkan jim, setelah itu ya, adalah rauthu dzil hafir. Raji itu raus itu kotoran, dzil hafir binatang yang berkuku, bukan bercakar, berkuku, seperti kuda, seperti misalnya unta. Kuda berkuku, tidak wa fil hukmi yasmiluhu wa ghairu wa sayati insyaallah. Tentang hukum masalah ini mencakup juga kotoran binatang yang lainnya. Insyaallah nanti akan datang penjelasan tentang masalah ini. Inilah beberapa mufradat yang perlu. Dari hadis tadi, Syekh Al-Basham hafizahullah setidak-tidaknya mengambil 13 faidah. Pertama, an-nahyu an istiqbalil qiblati asna'al bauli awil ghaid li'annaha qiblatus shalah wa ghairiha minal ibadat wa hiya ashraful jihad wa zahirul hadith annahu la farqa fit tawjih bainal fadha'i aw bainal bunyan wa sayatil khilafu fihi insyaallah. Pertama, larangan dari menghadap kiblat ketika kencing atau ketika BAB, karena arah kiblat ini merupakan kiblat salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini merupakan arah yang paling mulia. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ketika menghadapnya itu, baik di al-fadha itu tempat terbuka, ataupun di dalam bangunan seperti di WC kita sekarang. Nggak boleh menghadap kiblat. Ikhtilaf antara ulama tentang masalah ini insyaallah akan dibahas kemudian. Masih kata beliau, fala takunu muttajahan lin najasat. Qala ta'ala wa ma yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka tidak boleh arah kiblat itu diarahkan untuk hal-hal yang najis, seperti buah BAB atau BAK atau BAS. BAS tahu? Buang air sedang. Allah berfirman, maka barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, hal-hal yang dianggap hormat oleh Allah, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Allah. Inilah faedah yang pertama. Makanya kalau kita bikin rumah atau masjid lalu mau bikin WC, itu arah WC itu harus dipertimbangkan, jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Nanti di dalam hadis ke-84-nya lebih jelas lagi. Kedua, ta'zimul Ka'batil musyarrafah bitajannubi kulli ma yamussu qadsiyataha wa maqamaha minal ma'asi haulaha. Qala ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nadhuqhu bi'adzabin alim.
Kedua, mengagungkan Ka'bah yang dimuliakan adalah dengan cara menjauhi semua yang bisa mengotori kesuciannya dan kedudukannya di sekitar, dengan cara berbuat maksiat di sekitar Ka'bah. Jadi tidak berbuat maksiat di sekitar Ka'bah itu pun termasuk di antara hal-hal yang mengagungkan Ka'bah. Menjauhi semua maksiat di sekitarnya itu berarti menjauhkan hal-hal yang bisa mengotori kesucian Ka'bah. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi," siapa yang bermaksud di dalam Ka'bah itu bilhadin, berbuat ilhad. Ilhad itu artinya menentang. Bidzulmin, dengan kezaliman, nadzuqhu min adzabin alim, kami rasakan untuk dia azab yang sangat pedih. Ketiga, taqdisuha bit-ta'at kal hajj wa tawaf was salat wa sairil ibadat wal qurbat. Qala ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Cara mensucikan Ka'bah adalah dengan melaksanakan ketaatan di sekitar Ka'bah, seperti melakukan haji, umrah, tawaf, salat, dan ibadah serta taqarrub yang lainnya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibikin untuk manusia, untuk apa? Orang-orang di Mekkah yang diberkahi adalah lilladzi bi Bakkah, adalah rumah yang diletakkan untuk orang-orang Mekkah yang diberkahi, juga sebagai petunjuk bagi semua alam. Ketiga. Keempat, ta'zimul baitil atiq yashmulu haramahu mimma adkhalathu al-hudud allati tufassilu al-haram min al-hil wa yashmulu al-masyair al-muqaddasah min maqami Ibrahim wa Zamzam wa Safa wal Marwah wal Mas'a wa Arafat wa Muzdalifah wa Minna wal Jamarat fa kulluha min syairillah. Mengagungkan Ka'bah, Al-Baitul Atiq itu artinya Ka'bah. Atiq itu artinya yang kuno, yang terdulu, antik. Entah kemana nunnya ini, atau entah dari mana nunnya jadi antik. Atik itu artinya yang terdahulu, yang kuno, maksudnya sejak dulu sudah ada itu atik. Di ke-Indonesiakan jadi benar nggak gitu? Antik. Jadi antik. Belum tentu antik itu dari atik tadinya. Mengagungkan Al-Baitul Atiq, rumah kuno atau Ka'bah ini, mencakup juga mengharamkan, menghormatinya atau menjaganya dari hal-hal yang sudah ditetapkan batas-batasnya yang bisa memisahkan atau membedakan antara haram dan halal. Juga mencakup tempat-tempat syiar yang disucikan, berupa makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Tadinya persis berada di pinggir Ka'bah. Jadi beliau berdiri di sana, si batu itu jalan sendiri. Itu disebut makam Ibrahim. Makam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sering orang protes katanya di masjid nggak boleh ada makam. Kok di Masjidil Haram ada makam Ibrahim? Disangkanya makam itu kuburan, padahal makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim,
berupa sebuah batu. Sekarang batu itu dibungkus oleh kaca, nggak bisa disentuh. Kalau bisa disentuh, bisa-bisa orang-orang nanti syirik ke sana. Nah, sekarang agak renggang dari Ka'bah sekitar 3, 4 atau 5 meter dari Ka'bah. Itu berupa makam Ibrahim, termasuk masyairil muqaddasah, tempat-tempat syiar yang disucikan. Zamzam, juga Safa, Marwa, Mas'a itu tempat sa'i. Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, semuanya itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Kelima, ala qaidatin annal ibadati tauqifiyah. Apa? Annal ibadati, bukan tak, salah kalau tak. Sebab tanda nasab untuk jama' muannats salim dengan kasrah. Annal ibadati tauqifiyatun la yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Fa innaha la tadkhulu hadhihi al-masyair fil hukmi ma'al Ka'bah al-musyarrafah bin nahi an istiqbaliha wa istidbariha bil baul wal ghaid wa innama tuwafiquha fi asli ta'zim. Berdasarkan adanya kaidah bahwa ibadah itu merupakan masalah yang tauqif, masalah yang baku, dari sononya begitu harus begitu, tidak boleh dirubah, ditambah atau dikurang. Masalah ibadah masalah yang baku, yang paten. Tidaklah disyariatkan ibadah itu kecuali hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanyalah tempat-tempat syiar tadi tidak dimasukkan ke dalam hukum seperti hukum Ka'bah. Kalau ke Ka'bah kan tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah ketika buang air besar atau buang air kecil. Lalu kepada yang lain-lainnya, seperti kepada sumur Zamzam, kepada tempat sa'i, kepada jamarat, kepada Arafah, itu tidak bisa dikiaskan kepada Ka'bah dalam hal itu. Dalam hal larangan menghadap atau membelakangi hal tersebut dalam ketika kencing atau buang air besar. Tetapi hal tersebut hanyalah dianggap sama dalam hukumnya dalam hal ta'zim, dalam hal mengagungkan tempat-tempat itu, dalam hal menghormati tempat-tempat tadi. Itu yang kelima. Salam. Yang keenam, dari hadis tadi pun kita tahu an-nahyu anil istinja'i awil istijmar bil yadil yumna takriman lah. Larangan istinja atau istijmar dengan tangan kanan karena memuliakan tangan kanan itu. Apa bedanya istinja dengan istijmar? Kalau istijmar bebersih dengan batu 3 biji. Kalau istinja bisa dengan batu, bisa dengan air. Bisa nggak dengan kertas tisu? Nanti akan terbahas. Ketujuh, an-nahyu 'anil istijmar bi aqalla min 3 ahjar. Wa yuqayyadu hadha an-nahyu bima idza lam yarid ittiba'ul hijarah al-ma. Amma idza lam yurid ittiba'ul hijarah al-ma. Amma idza arada ittiba'aha fala ba'sa min al-iqtisar ala aqalla min 3. Li'anna al-iqtisara 'ala al-ma' wahdahu kafin kama taqaddama. Ketujuh,
hadis ini pun berisi larangan dari istijmar. Istijmar itu cebok dengan batu. Larangan istijmar dengan batu kurang dari 3. Dengan 2 atau 1 atau 1,5, 2,5. Tidak ada. Kalau 2,5 berarti 3 juga ya. Pokoknya dengan 2 atau dengan 1. Tidak boleh. Harus 3. Larangan ini ditakyid, dibatasi ya. Ditakyid itu dibatasi dengan hal bahwa apabila dia ingin menyusul, mengikuti istinja setelah dengan batu itu kemudian disusul dengan air, maka tidak boleh dengan kurang dari 3. Adapun apabila dia ingin mengikutinya dengan air, maka tidak apa-apa mencukupkan dengan kurang dari 3. Tidak apa-apa istijmar dengan batu kurang dari 3. Fala ba'sa minal iqtisar ala aqalla min 3. Kenapa? Li'annal iqtisar 'alal ma' wahdah kafin kama taqaddama. Benar enggak? Ini penjelasan Syekh Al-Basyam. Jadi larangan istijmar, larangan bebersih dengan batu kurang dari 3 itu ya, dibatasi apabila kalau dia tidak akan mengikutinya, menyusulnya, membersihkannya kembali dengan air. Tidak boleh kurang dari 3. Tapi kalau ingin mencukupkan, atau kalau dia ingin fa'idha arada ittiba'aha, kalau dia ingin kemudian disusul dengan membersihkannya dengan air, maka tidak apa-apa bagi dia untuk mencukupkan dengan kurang dari 3, dengan 2 atau 1. Tapi ini kita sudah bahas pada waktu membahas hadis ini, bahwa Syekh Albani menyatakan menjamak keduanya. Jadi ya, istinja dengan batu ya dengan air, itu dikhawatirkan termasuk ghullu fiddin. Sebab belum pernah ada contoh dari Rasulullah SAW yang menyatakan beliau istinja dengan kedua-duanya. Kalau dengan batu sudah tidak dengan air, tapi kalau dengan air tidak dengan batu. Kedelapan, zikrul ahjar binaan alal aghlab fi a'malil mustajmirin. Wa illa fal qasdu at-tatahhur bil hijarah aw maqamaha fil inqa minal akhshab awil harq awil waraq al-manshaf wa nahwi dhalik, li'anna al-gharda at-tathhir la naw'an bi'ainihi. Disebutkannya batu di sini itu disebabkan karena umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang istijmar, umumnya dengan batu. Ini umumnya. Kalau tidak demikian, maka maksud dari hal tersebut adalah bersuci dengan batu atau dengan hal lain yang bisa menggantikan kedudukan batu dalam hal membersihkan, baik dengan papan akhsyab, kayu, atau dengan kain, lap, atau dengan handuk juga boleh, asal kain, atau dengan al-waraq al-manshaf, kalau sekarang tisu, kertas yang menyerap, ya kertas untuk al-minshaf, untuk menyusup, sekarang disebut tisu, atau yang sejenis itu. Karena maksud dari semua itu adalah membersihkan, bukan menentukan jenis benda untuk membersihkan. Berdasarkan penjelasan Syekh Al-Basyam ini berarti
Istinja dengan tisu boleh, atau dengan lap, atau dengan daun. Nanti ada penjelasan lain, salah satu pertimbangan lain ada larangan tidak boleh dengan tulang atau dengan raus atau raji, dengan kotoran binatang. Hanya ini dua itu yang dilarang. Berarti selain dua ini boleh. Itu salah satu alasan lain yang dikemukakan oleh Syekh Al-Bassam. Dalam kesempatan lain nanti kita akan ketemu insyaallah. Dan saya belum pernah menemukan yang mukhalafah dengan ini, yang membantah ini. Kalau Pak Ikhwan ada yang pernah menemukan, tolong dikasih tahu, nanti kita kemukakan. 9. Laisal muradu bil ahjar adadaha wa innamal muradu bidzalika al masahat. Yang dimaksud dengan batu tadi 3 batu ya, bukan jumlah batunya, tapi yang dimaksud adalah sentuhannya. Yang dimaksud adalah sentuhannya, olesannya. Apanya yang tepat? Masahat. Apanya? Mengusap, usapannya. Jadi 3 kali usapannya, bukan 3 batu, tapi 1 batunya 10 kali usapan, bukan begitu. Tapi 3 usapan. Sebab di sini disebutkan laisal muradu bil ahjar adadah. Yang dimaksud dengan batu 3 kali ini bukan jumlah batunya, wa innamal muradu bidzalikal masahat. Tapi yang dimaksud adalah usapannya tadi. Qala fir raud wa hasyatihi. Dalam kitab Ar-Raud beserta hasyiahnya. Hasyiah itu kalau kita footnote-nya ya. Ada footnote dalam kitab Ar-Raud itu. Dikatakan wa yushtaratu 3 masahat munaqqiyatun fa aktsar. Masahatin munaqqiyatin fa aktsar. Illam yuhsal al-inqa'u bi 3. Walau kanat ats-tsalatsu bihajarin dhi syu'abin ajazat in anqat. Li hadits Jabir fal yamsah 3 marrat. Fabayyana anna al-gharda adadul masahat lal ahjar. Wa li'annahu yuhsalu bisyu'abi ats-tsalath ma yuhsalu bil ahjari ats-tsalathah min kulli wajhin fala farqa. Disyaratkan 3 kali usapan yang membersihkan atau lebih. Kalau membersihkan itu tidak tercapai dengan 3 kali usapan. 3 kali usapan belum bersih nih, boleh lebih. Seandainya walau kana fisalah, seandainya dengan 3 batu di syu'ab, 3 batu yang sebaya, yang sapantar kalau manusia, yang yang sama besarnya, yang ukurannya, mencukupi, maka ini cukup bersih sudah. Berdasarkan hadis Jabir, maka hendaklah dia mengusap 3 kali. Mengusap 3 kali, ya. Bukan mengusap dengan 3 batu, tapi 1 batunya beberapa kali, bukan. Mengusap 3 kali. Maka dia menjelaskan bahwa maksud dari ucapannya itu adalah jumlah usapannya, bukan jumlah batunya. Dan karena tercapai juga dengan 3 batu yang sebaya, apa yang bisa dicapai oleh 3 batu dari segala aspek, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau umpamanya dengan 1 yang dimaksudlah 3 kali usapannya, 1 batu 1 usapan. Tapi kalau dengan 3 usapan masih belum juga bersih, maka boleh lebih. Ini kata Syekh Al-Bassam hafizahullah. Ke-10, wal inqa'u bil hajar ayyabqa atharun la yaziluhu illa al-ma. Qala Syekh Taqiyuddin, alamatul inqa'
alla yabqa fil mahalli syai'un yaziluhul hajar. Membersihkan dengan batu yaitu akan mengakibatkan tersisanya bekas-bekas kotoran yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Pasti begitu ya. Berkata Syekh Taqiyuddin, tanda membersihkan yaitu tidaklah tersisa di tempat tersebut sesuatu pun yang bisa dihilangkan dengan batu. Itu yang ke-10. Ke-11, an-nahyu 'anil istijmar bir-raji li'annahu imma najasun wa imma li'annahu alafu dawabil jin. Larangan dari istijmar dengan kotoran ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu najis, dan kemungkinan kedua bahwa itu adalah makanan binatang-binatang bangsa jin. Itu yang ke-11. Ke-12, an-nahyu 'anil istijmar bil 'azmi li'annahu imma najasun wa imma li'annahu ta'amul jinni anfusihim. Sedangkan larangan istijmar dengan tulang juga ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia itu najis. Kedua, mungkin bahwa tulang ini merupakan makanan jin itu sendiri. Ke-13, dan ini merupakan yang terakhir, disebutkan la'alla qailan yaqul innana la nara jinna wala dawabaha wala dawabahum wala natasawwaru wujuda lahmin yambutu 'ala al-'azmi liyakuna ta'aman lahum wala natasawwaru kaifa yakunu ar-rawthu 'alafan lidawabihim. Mungkin saja ada orang yang berkata, kita tidak melihat jin, juga tidak melihat binatang-binatang bangsa jin. Jadi di kalangan bangsa jin juga ada binatangnya. Kita tidak tergambar wujud atau adanya daging yang tumbuh di tulang sehingga daging itu menjadi makanan bagi jin. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana ar-raus atau kotoran binatang itu bisa menjadi makanan bagi binatang-binatang bangsa jin. Maka dijawab, inna mithla hadhil umur minal ahkamis sam'iyah at-tauqifiyah yajibul imanu biha mata sahhat akhbaruha walau lam nudrik kaifiyataha fanahnu lam nu'ta minal ilmi illa qalila wa hunaka alimu ghaibin lam nattali alaihi wala ala ahwalihi wal imanu bihi minal iman bil ghaib alladhi madahallahu ta'ala ahlahu biqaulih alladhina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya perkara seperti ini, bahwa tulang itu makanan jin, kemudian kotoran binatang itu makanan binatang mereka, ini termasuk hukum-hukum sam'iyah tauqifiyah. Sam'iyah itu artinya masalah aspek khabar, berita yang wajib kita dengarkan, bukan wajib kita buktikan. Dan tauqifiyah sudah paten dari sononya begitu. Wajib beriman terhadap hal ini. Maka tatkala kabar atau berita tentang hal ini sahih, walaupun kita tidak mengetahui hakikatnya, cara-caranya, maka kita tidaklah diberi ilmu tentang hal ini kecuali sedikit saja. Maka di sana ada yang maha mengetahui terhadap masalah yang gaib, yang
kita tidak mengetahui hal yang gaib itu ataupun tidak mengetahui tentang keadaan yang gaib ini. Beriman kepada hal ini termasuk di antara beriman kepada hal yang gaib yang Allah telah memuji orang-orang yang seperti itu dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. 3. Alif lam mim 1. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketiga. Selesai sudah hadis yang ke-83. Kita teruskan ke-84, masih satu tema. Hadis ke-84 ini diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh imam yang 7. Imam yang 7 itu Imam Bukhari dan Muslim, Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Ashabus Sunan ada berapa? 4, yaitu Imam An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4 tambah Sahihain 6 tambah Musnad Ahmad 7. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin aw baulin, walakin syarriqu aw gharribu." Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya ketika BAB atau BAK dan BAS. BAB itu buang air besar atau buang air kecil. Tapi menghadaplah kalian ke timur atau menghadap ke barat. Ini untuk orang ahli Madinah, penduduk Madinah. Penduduk Madinah saat itu, bukan saat itu saja, sampai sekarang. Kalau mengarah ke kiblat itu menghadapnya ke selatan. Sebab Madinahnya ada sebelah sono, sebelah utara Mekah, ya. Jadi kalau mereka sholat menghadap ke mana? Ke selatan. Oleh karena itu jangan menghadap ke utara atau ke selatan, karena kalau ke selatan berarti menghadap kiblat, kalau ke utara berarti menghadap membelakangi kiblat. Tapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Tapi bagi kita di sini, maka jangan menghadap kiblat, juga jangan membelakangi, juga jangan menghadap barat atau timur, tapi hendaklah ke utara atau selatan. Mufradat hadis ini, la tastaqbilul qiblah la nahiyah, wal fi'lu ba'daha majzumun biha. Huruf la di sini la nahi, la larangan, dan fi'il yang datang setelahnya majzum, dijazmkan oleh la nahi. Tanda jazmnya dengan membuang huruf nun. Tadinya tastaqbiluna, ada nun, tapi karena ada la nahi, nunnya dibuang. Sebagai tanda ada nun dibuang, ada alif di sana. La tastaqbilu. Syarriqu aw gharribu, ini berasal dari tasyriq atau taghrib. Syarraqa yusyarriqu tasyriqan. Gharraba yugharribu taghriban. Masdarnya tasyriq atau taghrib. Maksudnya, ij'alu wujuhakum qibala al-masyriqi aw qibala al-maghrib. Wa huwa khitabun li ahli al-Madinah wa liman kanat qiblatuhu ala dhalik. Mimman idza sarraqu aw gharrabu la yastaqbiluna al-qiblata wa la yastadbirunaha. Maksudnya adalah jadikan wajah-wajah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Ucapan ini ditujukan kepada penduduk Madinah dan kepada orang-orang yang kiblatnya sama dengan penduduk Madinah. Kiblatnya di timur atau di barat. Yaitu orang-orang yang apabila mereka menghadap timur atau menghadap barat,
tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya. Dari hadis ini Syekh Al-Bassam mengambil setidak-tidaknya 6 faedah. Pertama, an-nahyu an istiqbalin atau istidbaril qiblah asna al-bauli awil ghaib. Pertama, larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika BAK atau BAB. Ini yang pertama. Kedua, al-amru bit-tasyriq aw at-taghrib hatta yanharifa an istiqbalil qiblah wa istidbariha. Perintah untuk menghadap timur atau barat itu ditujukan agar menyimpang dari menghadap atau membelakangi kiblat. Agar tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ketiga, al-aslu anna amra syari' wa nahyahu amani li jami'il ummah, walakin qad yakunani khassaini li ba'dil ummah. Fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam walakin syarriqu aw gharribu amrun bin nisbati li ahli al-madinatil munawwarah wa man huwa fi samtihim mimman idza sarraqa aw gharraba la yastaqbilul qiblah. Pada asalnya bahwa perintah syariat atau larangan, perintah atau larangan dua-duanya ini umum untuk semua umat. Tetapi kadang-kadang perintah larangan ini dikhususkan bagi sebagian umat saja. Contohnya ini, sabda Nabi SAW, menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Ini dikhususkan bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah serta orang-orang yang arahnya sama. Yang apabila mereka menghadap timur atau barat tidak membelakangi kiblat. Tapi bagi kita, menghadap timur atau barat berarti menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi ucapan itu khusus untuk ahlul Madinah. Ucapan yang kalimat terakhir dari hadis ini. Tapi kalimat awalnya berlaku untuk semua umat, yaitu jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Keempat, al-hikmatu fi hadza huwa ta'zimul ka'batil musyarrafah wa taqaddama al-kalamu alaih. Bahwa hikmah di dalam hal ini adalah mengagungkan Ka'bah yang mulia, dan telah berlalu penjelasan tentang masalah ini tadi. Kelima, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lamma bayyana jihat al-muharramah fil istiqbal wal istidbar, 'allamahum makhrajan mubahan. Falam yasudda 'alaihimul baba wa yatrukhum, walakinnahu arsyadahum ila at-tariqil mubahah. Walahu sallallahu alaihi wasallam fi misli hadha qadaya katsirah. Mislu irsyadihi jabai tamri min Khaybar bi'il jam'a bid-dirham thumma ashtari bid-darahim janiban. Kelima, dari hadis tadi kita tahu betapa bagusnya cara mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya ketika beliau menjelaskan arah yang diharamkan ketika BAB atau BAK, jangan membelakangi atau menghadap Ka'bah, beliau pun mengajari manusia dengan memberikan jalan keluar yang dibolehkan. Beliau tidak menutup pintu dalam hal ini untuk mereka dan membiarkan mereka dalam kebingungan. Jangan menghadap Ka'bah, jangan membelakanginya, jangan menghadap kemana-mana. Nah, tidak begitu. Kan bingung kalau begitu. Kalau tidak jangan menghadap kemana-mana, sulit. Akan tapi beliau, tertawanya telat, tell me juga. Akan tapi beliau menunjuki mereka kepada jalan yang dibolehkan. Dan bagi Rasul SAW tentang masalah ini banyak contoh. Seperti
bimbingan beliau kepada orang yang membawa-bawa tamar, kurma dari Khaybar. Kata Nabi SAW, jual keseluruhan tamar ini dengan 1 dirham. Kemudian belilah dengan beberapa dirham sebagai ganti. Ini konteksnya nanti akan terbahas di dalam masalah bab ini, muamalah, tentang masalah jual beli nanti. Apa maksudnya? Nanti kita akan lebih paham. Kenam wa hadzal manhajul hakim fil fatwa huwa alladhi yata'ayyanu 'alal muftiin ay yaslukuhu fa in wasadal bab amama al-mustafti bit-tahrim wasukut an mas'alatin nas wa hum fi hajatin ilaiha wa yujadu fi syariah tariqun mubaha badalan anha yumkinu sulukuha mimma yusabbibu lin-nasil haraj wa dhaik fi syari'atin wassa'aha Allahu alaihim aw yusabbibu al-iqdam 'alal haram. Ini merupakan manhaj yang bijaksana dalam berfatwa, cara yang paling bijaksana dalam berfatwa, yaitu si mufti itu orang yang memberikan fatwa, menentukan jalan yang harus ditempuh. Kalau si mufti menutup pintu di depan orang-orang yang meminta fatwa dengan memfatwakan haram, lalu diam dari masalah manusia, padahal manusia sangat butuh terhadap hal itu. Dan ada di dalam syariat jalan yang dibolehkan sebagai pengganti dari hal yang diharamkan tadi. Ini bisa menyebabkan timbulnya kesulitan dan kesempitan bagi manusia di dalam syariat yang sebenarnya syariat itu sangat diluaskan oleh Allah untuk mereka. Atau bisa menyebabkan manusia lebih mengutamakan hal yang haram daripada yang mubahnya. Seperti umpamanya orang bertanya tentang sesuatu yang sedang dia kerjakan. Apa yang saya jelaskan ini haram tidak? Haram sudah. Dia bingung tanpa memberikan jalan keluar. Itu membuat dia lapang dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Itulah 6 faedah yang digambarkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Basyam hafizahullah tentang masalah membelakangi dan menghadap kiblat ini ketika qada'ul hajah diikhtilafkan oleh para ulama. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan, raqaitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbiran al-Ka'bah. Ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, suatu saat saya menginap di rumah Hafsah. Hafsah siapa? Istri Nabi SAW. Putra siapa? Putra Umar. Jadi Abdullah bin Umar ke Hafsah saudarinya. Maka aku melihat Nabi SAW buang hajat sambil menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Ini membelakangi kiblat. Berarti ini Sahih Bukhari dan Muslim. Menurut sebagian ulama berarti itu boleh membelakangi kiblat, contohnya Nabi SAW. Min ajli hadzal hadis ikhtalafa ulama. Karena adanya hadis ini para ulama ikhtilaf. Dhahaba Ibnu Hazm ila tahrimi istiqbal kiblah wa istidbariha asna qada'il hajah mutlaqan fil fadha'i wal bunyan. Wa yurwa hadzal qawlu an Abi Ayyub wa Mujahid wa Nakhai wa Thawri wa Syekh Taqiyuddin wa Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Hazm berpendapat haram menghadap
dan membelakangi kiblat ketika buang air besar secara mutlak, baik di tempat terbuka atau di tengah-tengah bangunan seperti di WC sekarang. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Abi Ayyub, Mujahid, An-Nakhai, Ats-Tsauri dan Syekh Taqiyuddin serta Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an. Wahtajju bi hadits Abi Ayyub fa innal qawla la yu'aridul fi'la fi hadits Ibnu Umar. Fa innal fi'la yahki wa yahtamilul khususiyah awil nisyan awil udhr. Wa amal qaul fahuwa muhkamun la tatatarraqu ilaihi al-ihtimalat. Mereka yang tadi disebutkan, mereka yang apa cing? Yang mengharamkan secara mutlak, berhujjah dengan hadis Abi Ayyub Al-Ansari, hadis Abu Ayyub yang barusan dibahas. Karena ucapan Nabi SAW tidaklah bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar. Karena apa? Karena perbuatan itu diriwayatkan dan mungkin itu khususiyah bagi Nabi SAW, tidak berlaku bagi umatnya. Atau mungkin karena beliau lupa, atau mungkin karena ada uzur yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu kalau perbuatan. Kalau Nabi SAW berbuat yang bertentangan dengan ucapannya, mungkin itu khususiyah untuk Nabi SAW, mungkin beliau lupa, atau mungkin ada uzur, dan uzurnya ini tidak diketahui oleh manusia. Itu kalau apa? Perbuatan. Tapi kalau ucapan itu muhkam, yang tidak bisa ditembus oleh ihtimalat. Muhkam itu yang sesuatu yang pasti. Jangan kau menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar. Ini tidak ada ihtimal lain, tidak ada kemungkinan lain. Oh, berarti haram menghadap atau membelakangi kiblat. Itu kan ucapan begitu. Kok Nabi SAW sendiri membelakangi? Ya, mungkin lupa, mungkin ada uzur, atau mungkin itu khusus siah bagi beliau. Ini kelompok pertama. Wa dhahaba ila jawazil istiqbal mutlaqan Urwah bin Az-Zubair wa Rabi'ah wa Daud muhtajjina bi hadis Ibn Umar alladhi fi sahihaini. Faqad khassasa hadis Abi Ayyub fi halil istiqbal Amal istidbar fayabqa dakhilan fi umumi hadis Abi Ayyub min adabil jawaz. Ada lagi yang berpendapat boleh menghadap kiblat secara mutlak. Yang berpendapat demikian Urwah bin Zubair, Rabi'ah dan Daud. Mereka berhujjah dengan hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi hadis Abu Ayyub mengkhususkan istiqbal, menghadap kiblat saja, ya, tidak boleh. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar Nabi SAW membelakangi, kan itu. Berarti yang dibolehkan hanya membelakangi, sedangkan yang menghadap tidak ada pengkhususan. Adapun membelakangi, maka dia tetap termasuk dalam keumuman hadis Abu Ayyub, yaitu tidak bolehnya membelakangi kiblat. Ya, betul. Terus wa dhahaba ila tafsil, ada lagi kelompok ketiga dirinci lagi, yaitu huwa jawazuhu fil bina wa tahrimuhu fil fadha al-a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa marwiyun an Ibni Umar wa Sya'bi. Yaitu boleh menghadap atau membelakangi kiblat kalau di bangunan, di WC seperti sekarang, tapi haram apabila di tempat terbuka. Yang berpendapat sepertilah imam-imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Asy-Sya'bi. Wa qalu innal adillata tajtami'u fi hadzal qaul wa yuhsalu i'maluha kulluha. Mereka berkata bahwa dalil-dalil semua itu bertemu pada ini. Pada apa? Pada pendapat seperti ini. Mungkin Nabi SAW ketika membelakangi kiblat itu ada dinding, gitu. Qala As-Sun'ani wa hadzal qaul laysa biba'idin li'inqa'i ahaditsin nahi ala babiha wa ahaditsil ibahah kadzalik. Kata As-Sun'ani, pendapat ini tidaklah jauh dari
menetapkan hadis larangan dalam babnya dan hadis membolehkan juga dalam babnya. Jadi ini yang lebih mendekati kebenaran, kata Imam As-Sun'ani. Qultu, kata Al-Bashan, wa hadha huwa ar-rajih min al-aqwali tsalatsah wa billahi taufik. Inilah pendapat yang lebih rajih di antara 3 pendapat tadi. Itu kata Syekh Al-Bashan. Tapi Syekh Al-Albani lain lagi di dalam Tamamul Minnah, ada halaman 59 tentang masalah ini. Tapi sayang waktunya nggak cukup. Ringkasnya beliau menyatakan haram secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Alasannya apa? Alasannya hadis yang merupakan fi'li itu tidak bisa diberlakukan secara umum. Mungkin khususnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ada kaidah tentang masalah dalam ilmu hadis. Itu intinya. Insyaallah kapan-kapan saya bacakan. Kalau Syekh Al-Bashan memilih yang roji itu tadi, bahwa kalau di dalam bangunan boleh menghadap atau membelakangi kiblat, sedangkan di luar tidak boleh. Itu enggak, di sini sama. Kalau yang apa? Yang terakhir itu. Kalau Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya lah. Nah, kalau Syekh Al-Albani yang lebih roji kata beliau adalah yang mutlak haram baik di luar ataupun di dalam bangunan. Iya. Nanti insyaallah kita bacakan. Untuk hari cukup sampai di sini dulu, dan sewaktu yang ada kita gunakan untuk menjawab.